الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman adalah nikmat terbesar. Dialah cahaya yang membedakan kita dari kegelapan. Namun, tahukah engkau, ada perbuatan, ucapan, bahkan keyakinan yang secara tidak sadar bisa menghapus iman dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Hal ini sangat serius, karena jika seseorang keluar dari Islam, maka seluruh amalannya akan terhapus. Dan jika ia mati dalam keadaan murtad, ia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Karena itulah wahai sahabat, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan dalam Nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan Islam dalam pelajaran dasar akidah. Mari kita pelajari 10 hal yang bisa membatalkan keislaman dengan penjelasan yang mudah, mendalam, dan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat beriman yang Allah muliakan, adapun perbuatan pertama yang bisa membuat kita keluar dari Islam adalah syirik besar atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Adapun contoh perbuatan syirik besar adalah berdoa kepada selain Allah, kepada kuburan, jin, dan juga makhluk gaib. Kemudian contoh lain adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti kerbau, nyekar, dan tumbal. Contoh lainnya yaitu meyakini ada makhluk yang bisa memberi manfaat atau mudarat secara gaib selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil adalah syirik tidak bisa ditoleransi. Ia adalah pengkhianatan terbesar terhadap tauhid. Bahkan jika seseorang rajin salat, puasa, haji, tapi ia syirik, maka semua amalannya sia-sia belaka. Perbuatan yang kedua yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam adalah mengolok-olok agama. Islam bukan bahan candaan. Siapa saja yang mengejek ajaran Islam, maka ia bisa menjadi kafir, walau ia tidak bermaksud serius. Allah berfirman, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Adapun contoh dari perbuatan mengolok-olok adalah mengolok jilbab, jenggot, cadar, sholat, azan, syariat potong tangan. Kemudian mengatakan Islam itu terlalu ribet. Dan contoh yang lain adalah menertawakan isi Al-Quran atau hadis Nabi. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil adalah kadang seseorang bercanda,
Tetapi dalam candaan itu ada kekufuran. Maka hati-hatilah, jangan jadikan agama sebagai bahan lelucon. Adapun perbuatan yang ketiga adalah mengingkari kewajiban yang diketahui secara pasti. Contohnya, menolak kewajiban sholat 5 waktu, menganggap puasa Ramadan tidak wajib, tidak mengakui zakat atau haji sebagai bagian dari Islam. Ulama mengatakan, siapa yang mengingkari perkara agama yang sudah ma'ruf atau sudah diketahui oleh umum, maka ia telah kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa mengingkari iman, maka sungguh terhapus amalannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Pelajaran: berhati-hatilah jika seseorang dengan sadar dan sengaja menolak syariat Islam yang telah diketahui oleh umat, maka keislamannya batal. Perbuatan yang keempat adalah membenci ajaran Islam. Seseorang bisa saja masih menjalankan syariat, tapi dalam hatinya ia benci terhadap sebagian ajaran Islam. Maka ini pun dapat membatalkan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang demikian itu karena mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 9. Adapun contoh dari perbuatan tersebut adalah benci hukum poligami, padahal Allah membolehkannya. Kemudian benci hukum hudud seperti rajam dan juga potong tangan, dan benci jika hukum Allah ditegakkan. Pelajaran: cinta kepada syariat Allah adalah bagian dari iman. Membenci syariat walau hanya di hati bisa menjadi kufur besar. Yang kelima adalah menghalalkan yang diharamkan. Misalnya seseorang berkata, minuman keras itu halal asal tidak mabuk, atau pacaran itu tidak apa-apa, yang penting tidak zina. Padahal, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 116. Pelajaran: yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Siapa saja yang menghalalkan yang diharamkan Allah dengan sengaja, maka ia keluar dari Islam. Yang keenam adalah mendukung kekufuran atau ridha terhadapnya. Contohnya, menganggap semua agama benar, kemudian mengucapkan semua agama sama menuju Tuhan, dan bangga terhadap sistem kafir dan membenci hukum Allah. Allah telah menegaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Pelajaran: tidak cukup mengaku Islam. Seorang muslim harus membenci kekufuran dan tidak boleh ridho terhadap agama selain Islam. Yang ketujuh adalah berpaling dari agama. Maksudnya, tidak peduli dengan Islam, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan sama sekali. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya? Quran Surah As-Sajdah ayat 22. Contoh dari perbuatan ini adalah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak peduli halal dan haram.
menganggap belajar agama itu tidak penting. Pelajaran berpaling dari agama adalah bentuk pengingkaran terhadap Allah. Hati-hati, iman itu bisa luntur perlahan-lahan. Yang kedelapan adalah murtad secara terang-terangan. Misalnya, seseorang mengucapkan keluar dari Islam. Contoh lain, masuk ke agama lain seperti Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Dan juga menyembah berhala atau salib setelah sebelumnya Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yang kesembilan adalah menganggap hukum Allah tidak relevan. Contoh, mengatakan hukum Islam tidak cocok di zaman sekarang, atau lebih memilih demokrasi atau sistem buatan manusia, dan merendahkan syariah. Allah menegaskan, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Pelajaran, hukum Allah itu sempurna. Merendahkannya berarti merendahkan Zat yang Maha Bijaksana. Adapun perbuatan yang ke-10 adalah meremehkan keislaman. Contoh, berkata, yang penting hatiku baik, tidak perlu agama. Atau merasa cukup dengan akhlak, walau tak mau sholat dan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, batas antara seorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran, keislaman bukan sekedar di KTP. Ia dibuktikan dengan amalan nyata. Meremehkannya adalah bentuk pengabaian terhadap hidayah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keimanan jauh lebih berat daripada mendapatkannya. Itulah mengapa setiap hari Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu." Hadis riwayat Tirmizi. Jagalah iman dengan ilmu, hindari perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Jangan anggap remeh, karena ini adalah perkara hidup dan mati di dunia dan akhirat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita semuanya dan sahabat-sahabat semua, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa keluar dari keislaman atau murtad. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.